Hotman Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Panas antara Dedi dengan Vanessa itu jadi bikin kita semua tuh bertanya-tanya. Sebenarnya Dedi sebagai ayah tuh sayang nggak sih sama Vanessa? Sayang, pasti Mbak Lolita. Sebagai orang tua, saya biar gimana pun sayang sama Vanessa. Nyatanya kan mereka datang berdua ke rumah dengan baik-baik. Saya juga terima dengan baik-baik kan. Jadi artinya walaupun kita ada konflik jauh di mata tapi dekat di hati. Gimana kalau di sini boleh nggak sih kita dengerin seperti waktu itu Bibi minta maaf sama papa? Aduh. Gitu. Coba. Sekarang coba ngomong dulu sama bapakmu dengan tulus. Ngomong apa ini? Mumpung Ya, mau apa dulu, Bang? Coba dulu Bu, bisa digeser dikit nggak Bu? Coba, Pindah dulu. bisa. Vanessa di sini. Bapak di sini, Bapak di sini. Coba. Bisa nggak? Coba peluk bapakmu dulu. Coba Peluk sebagai pelukan dulu, putri. kita mau lihat. Waduh. Ya, sangat indah. Itu tadi adalah cuplikan kenangan kebersamaan Dedi dengan almarhumah Vanessa dan juga almarhum Bibi ketika kita semua sedang berkumpul di sini ya. Oke, sekarang saya mau tanya balik. Kalau sama mantunya Bibi, Bapak sayang nggak? Atau bangga nggak? Merasa beruntung nggak bahwa Vanessa bisa dapat suami yang kebetulan memang sangat mencintai Vanessa? Iya, Terlepas dari apapun kejadian sama Vanessa. iya. Betul, Merasa karena beruntung ya? yang sebelumnya kan kita tahu Dedi sempat menentang hubungan mereka berdua. Tapi yang Iya. kita pengen tahu ketika Bibi sudah menikah dengan Vanessa, Bibi itu sosok menantu yang seperti apa sih Dedi? Ya sosok menantu yang ya bisa merubah Vanessa ya menjadi imam. Nyatanya kan setahun ini kan dia benar-benar dekat dengan keluarga ya. Itu mungkin juga atas bimbingan dari Bibi juga ya. Kalau dari Mayang sendiri gimana? Dekat nggak sih hubungannya sama kakak ipar? Deket, alhamdulillah deket. Bibi adalah sosok kakak ipar yang seperti apa buat Mayang? Baik ya, dia baik, baik ke aku, baik. Pokoknya baik, dia suka ngasih motivasi juga ke aku, kayak sama kayak almarhumah Kak Eca. Dia bilang belajar yang rajin ya, gitu. Baik ya. Oke, nah kalau tadi kita udah ngobrol dengan Dedi dan juga Mayang, keluarga dari almarhumah Vanessa Angel, malam ini untuk membahas lebih dalam lagi kita juga sudah kedatangan orang tua dari almarhum Bibi Andriansyah. Kalau gitu langsung saja kita undang, ini dia Bapak Faisal dan Ibu Dewi Zuhriati. Selamat datang Bapak, Ibu, silakan duduk. Ibu silakan duduk dari sebelah sini. Bapak boleh duduk di sebelah sini. Jadi pertanyaan kami pertama, sama seperti yang kami tanyakan tadi kepada Pak Dodi. Pertama kali Bapak Ibu mendengar musibah tersebut dari siapa dan jam berapa? Dari media sosial atau Bukan, dari anak saya Pran. Pran pas menelepon. Adiknya Bibi ya Pak ya? Adiknya Bibi. Adiknya Bibi. Adiknya Bibi nelepon. Kata, Pak, si Pebi kecelakaan nih. Astagfirullah. Di mana? Nggak tahu Pak. Di Surabaya katanya. Oke, langsung saya telepon si Jordi, sopir. Saya telepon, halo. Dia nangis. Si Gala nangis. Ada suara Gala juga ya? Ada suara Gala. Itu kenapa, Jo? Iya, Om, kecelakaan Om. Bagaimana keadaan si Pebi? Belum kelihatan Om. Saya bingung waktu itu. Dia bilang belum. Bapak telepon supir yang membawa. Iya, supir yang bawa. Ya. Dia bilang enggak, belum kelihatan Om. Terus belum kelihatan gimana? Vanessa bagaimana? Sadar Om, sadar. Sadar bagaimana? Parah banget. Saya pas ngomong begitu langsung masuk satu foto. Wah, parah banget. Saya lemas. Langsung saya telepon mamanya. Mah, musibah mah, musibah. Ini musibah besar mah. Tenang nih, tenang. Mama datang ke sini bilang saya. Istri saya lama datang setengah cepat mah, cepat. Bapak nggak tahan. Akhirnya istri saya datang, saya ceritain, dia udah nangis. Waktu datang tuh udah nangis. Ada apa Pak? Ini anak begini nih. Waduh. Pas begitu saya langsung telepon balik ke anak saya, Pran, tolong cari pesawat. Kita berangkat langsung. Apapun terjadi kita berangkat langsung. Anak saya Pran cari tiket pesawat. Kemudian saya telepon lagi si Jordi,
tolong kamu ngomong yang jelas deh. Gimana keadaan anak saya sekarang? Saya bilang gitu. Dia nggak bisa ngomong. Ya dibilang ibu pingsan waktu itu, dibilang ya ibu pingsan. Terus segala bagaimana? Belum om. Dia ngomong itu nggak jelas. Jadi dia saking paniknya nggak jelas ngomongnya. Akhirnya saya berkesimpulan ini udah musibah. Ini udah. Soalnya foto masuk satu, saya melihat tangan begini. Oh iya, begini tangan sebelah kiri. Itu tangan Pebi. Pikir saya karena Pebi duduk sebelah kiri. Wah ini udah nggak benar. Jadi saya telepon lagi, nggak diangkat. Telepon lagi nggak diangkat. Berapa kali saya telepon dia nggak angkat. Terus saya pikir ya udah. Peran tadi memesan tiket pesawat, ternyata tiket pesawat nggak ada. Langsung saya bawa istri saya pulang, sampai di rumah, telepon anak saya semua. Ya langsung kami berangkat. Saya telepon Pak Dodi beberapa kali, saya telepon di sepanjang jalan, cuman nomornya tukar, nomor Pak Dodi tukar. Jadi nggak bisa menghubung. Akhirnya saya berjalan. Pas di tol Cikampek, baru istri saya bisa ngubungin Mbak Puput ya. Pas di tol Cikampek. Tapi pas selesai saya nelpon Pak Dodi, polisi dari sana nelpon. Atau ada juga adik saya yang lagi Di Surabaya. Ya di Surabaya lagi urusan bisnis, nelpon. Saya dapat berita, katanya begini. Ya, kamu lagi sibuk? Enggak, kamu terjun langsung ke rumah sakit. Langsung terjun dia ke rumah sakit. Tapi setelah itu anak saya juga ngomong bahwa yang menangani di situ ada teman Pebi, yaitu namanya Om Tom Lee ya, sama istrinya itu Mas Joel. Itu orang yang tepat menurut menurut anak saya yang nomor 2. Tapi saya kan belum kenal dengan mereka. Ternyata benar. Jadi mereka lah si Mas Tom Lee inilah sama istrinya, dan Mas Joel inilah sama istrinya juga. Jadi berita resmi bahwa sudah meninggal berapa jam kemudian Bapak dengar? Iya, 2:30 lah kira. 2:30 sore. Jam 2:15 lah ya. Sesudah kejadian itu ya. Sudah kejadian, sudah meninggal resmi. Sudah meninggal resmi. Karena waktu di tol, saya masih dalam perjalanan, semuanya menangis. Setelah di tol Cikampek, saya tanya polisi yang nelpon, Pak gimana keadaan anak saya? Polisi jawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata polisi. Terus istrinya Pak, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Saya waktu itu respect aja menanya, mohon petunjuk Pak, saya sedang di tol Cikampek. Apa saya berangkat ke sana sebaiknya atau saya balik? Polisi bilang, kalau sebaiknya Bapak balik pulang, karena perjalanan ke sini 9 jam. Saya usahakan almarhum berangkat naik pesawat jam 4:30. Ya. Oke, kalau begitu saya putar balik. Saya putar balik, pulang. Yang pertama kali Bapak terima foto anak Bapak, Bibi, yang ngirim itu si supir ya? Supir. Posisinya masih dalam mobil? Kalau si bibinya kan masih dalam mobil. Ya. Foto pertama? Iya, tangan segini. Pertama. Masih tangan begini? Iya. Itu dikirim oleh si sopir, si Jordi, ke adik Pebi. Adik Pebi langsung ke kirim saya. Berarti sejak dari awal si supir tersebut dalam keadaan sadar ya? Sadar. Saya langsung pas kejadian, kalau menurut pikiran saya mungkin ada cucu saya yang kecil masih merangkak di jalan, dia nelpon saya. Itu perkiraan saya. Masih merangkak di aspal, cucu saya, perkiraan saya sendiri. Dia nelpon adiknya si Pebi beritahu saya. Terbiasa nggak pakai seatbelt ya semuanya? Satu pun nggak ada yang pakai? Kalau si bibi pakai seatbelt. Pakai. Kalau si bibi pakai seatbelt. Pakai seatbelt. Pakai ya? Pakai. Tapi kalau Vanessa kata mbaknya enggak. Dia sakit tidur. Kan dia di bangku tengah lagi tidur. Siapa? Si Vanessa. Oh. Yang duduk di depan semua pakai seatbelt, hanya yang di belakangnya yang tidak. Oh begitu ya? Iya. Nah Bu, ini ada artikel yang menuliskan bahwa Ibunda Bibi atau Ibu Dewi menulis surat terakhir untuk Vanessa. Ini beritanya seperti ini. Kalau boleh tahu isi suratnya seperti apa sih Bu? Nulis surat enggak. Cuman terakhirnya saya ke sana itu, dia cuma ngomong gini, waktu itu kan dia mulai bisnis berlian kan. Iya. Terus kita ke situ sama papa. Terus dia bilang, ya namanya anak kan pasti banggain sama orang tua. Karena sekarang bisnis berlian mah katanya. Oh iya, hebat dong anak mama, bilang gitu. Ya iyalah, aku kan artis terkenal gitu katanya kan. Terus papanya bilang, jangan sombong nak, kata papanya. Ya sama papa sendiri kan boleh lah Pak, katanya.
Terus dia bilang, Bi, sebentar lagi kita sama Mas juga akan terkenal. Kita waktu itu cuman mikirnya anak kita akan tambah jaya dalam keartisan, dalam bisnisnya. Kita nggak ada mikir dia itu akan terjadi kayak gini kan. Pas baru dengar kejadian waktu mayatnya baru datang dari Surabaya, baru aku ingat omongannya itu. Inilah omongan anak kita apa gitu. Makanya saya waktu petinya ada di situ tuh, saya nangis banget. Ya sangat kehilangan anak saya. Sampai sekarang saya nggak bisa melupakan anak saya yang dua itu. Kan nulis surat. Ibu, Bapak, kalau dari cerita Ibu barusan terdengar kalau Vanessa ini adalah sosok menantu yang sangat dekat dengan mertuanya. Kalau boleh tahu seberapa dekat sih Ibu, Bapak dengan Vanessa, dan di mata Ibu, Bapak, Vanessa itu menantu yang seperti apa? Saya memang dekat sama menantu saya ini. Kenapa saya dekat ya? Karena saya merasa anak saya sangat mencintai Vanessa ini. Ya. Jadi mau tidak mau ini memang harus saya klopkan. Jadi seluruh hal-hal yang tidak berkenan, pemberitaan harus saya perbaiki dalam hidupnya. Itu pikiran saya. Bapak melihat Vanessa mencintai Bibi. Bibi mencintai Vanessa, Vanessa mencintai Bibi. Oke, timbal balik ya? Timbal balik. Oke. Jadi bagi saya tidak ada pilihan, mereka harus saya perbaiki. Agar rumor-rumor yang beredar. Terlepas dari sejarah sebelumnya. Selepas dari sejarah sebelumnya. Pokoknya terima fakta bahwa mereka saling mencintai. Saling mencintai. Masa bodoh masa lalunya. Masa bodoh masa lalunya. Kenapa begitu? Karena mereka hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Damai, tentram. Benar. Anak saya memang menyukainya. Benar. Kalau mungkin Bapak mendengar bahwa saya dulu menentang. Ya. Ya. Tapi setelah saya melihat dalam kehidupannya mereka sangat bahagia. Ya. Aman, damai, tentram, apa juga lagi. Jadi benar. Saya harus memperbaiki mereka agar kehidupan itu sesuai dengan adat di negeri saya, ya, adat-adab yang ada di masyarakat. Banyak orang pasangan sok alim, ya, tapi dalam keluarganya neraka, begitu ya? Neraka. Apa contohnya Bapak lihat mereka itu bahagia? Bisa Bapak kasih contoh nggak? Kenapa Bapak mengatakan Vanessa dan Bibi itu sangat bahagia? Ya, kalau contohnya sangat banyak sekali. Misalnya apa contoh? Mungkin semuanya bisa dijadikan contoh. Kalau contoh sih Papa ya. Ya. Kalau biasanya kan hari Minggu ya dia datang berdua, Papa kita olahraga ayo. Bawa dia datang berdua. Kan anak saya selalu bilang, Pa, ya lagi ngapain? Enggak ada. Kita main, Pa. Kemana? Enggak, Papa capek dah. Dia nelpon. Papa, ayo aja, Pa. Papa, nanti kita makan enak. Saya enggak mau. Enggak, Papa, enggak. Si Panes yang nelpon. Pa, ikutlah, Pa, yuk, Pa. Enggak, amin kalau, Pa. Pa juga. Saya disamperin ke rumah. Itu menunjukkan bagi saya suatu kebahagiaan betapa mereka rukun dan damainya kan. Benar itu, Pak. Kompak ya, Pak. Kompak ya? mereka. Kompak ya. Kita jadi pengen dengar-dengar lebih lanjut nih tentang cerita almarhumah Vanessa dan juga almarhum Bibi. Lebih lanjut lagi nanti kita dengar dari keluarganya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana